Halo semua. Halo. Ya, jadi tadi udah dikenalin sama Larissa. Ngomongin story sama brand itu dua kata yang erat banget karena sulit dipisahkan. Kalau teman-teman punya brand atau merek favorit teman-teman gitu ya, yang teman-teman tiap hari pakai, most likely mereka itu lahir dari sebuah cerita. Tuh. Termasuk brand yang sekarang lagi aku kerjain itu juga lahir dari sebuah cerita. Jadi kenalin ulang, namaku Iwan and this is my story. Sama seperti mungkin teman-teman semua, aku mengawali karir kreatifku pertama kali itu sebagai ilustrator dua gunung dan sawah dan petani gitu ya. Kita semua waktu SD pernah menggambar ini gitu. Dan ya tak terkecuali aku gitu. Sampai pendidikan formal menggambarku pertama kali itu ketika sekitar kelas 4 SD-an. Jadi aku punya temen yang suka menggambar gitu ya, dan dia punya buku How to Draw Manga, jadi menggambar dengan style manga atau komik Jepang gitu. Terus aku pinjem bukunya, tuh aku tiap hari latihan tuh, aku menggambar, oh menggambar muka itu harus gambar bulat dulu, terus dikasih kayak cross gitu, terus bikin dagu, bikin torsonya, bikin tangan, dan seterusnya gitu. Sampai akhirnya jadi punya style gambar yang ini sekitar SMP kayaknya, yang kanan. Nah, aku kira ketika di Solo itu, oh ya, aku orang Solo, jadi sekolahnya di Solo. Lahir sampai sekolah di Solo. Terus aku kira di sekolahku itu aku udah yang termasuk ya lumayan jago lah gambarnya gitu. Kayak lumayan nyeni, lumayan artsy kalau orang sekarang bilangnya. Tapi itu semua berubah ketika aku kuliah di Surabaya. Jadi aku kuliah di kafe di Petra Surabaya. Terus aku ketemu orang-orang yang jauh lebih hebat dari aku. Jadi aku ini kayak butiran debu Thanos gitu, nggak ada apa-apanya lagi di sana. Aku cuman ya seorang bocah dari Solo yang ketemu teman-teman hebat gitu. Dan dari teman-teman ini pula aku belajar banyak hal. Dan nggak cuman dari teman-temannya, tapi dari perkuliahannya pun aku juga belajar banyak hal. Kayak misalkan nggak cuman menggambar, aku juga belajar tipografi, layout, graphic design, terus copywriting bahkan, branding, marketing, advertising, fotografi, videografi, dan banyak hal lain. Pokoknya semua hal yang memperkaya aku sebagai seorang kreatif, orang kreatif gitu ya. Puji Tuhannya lulus tepat waktu di 2018, kuliah 4 tahun. Terus habis itu aku nggak puas tuh kayak, oh oke dari Solo terus ke Surabaya, terus kayaknya bisa ya naik level lagi gitu. Akhirnya aku memutuskan buat ke Jakarta. Di Jakarta aku kerja jadi art director di agensi periklanan atau advertising. Eee, Tugasnya ngapain? Jadi kalau misalkan teman-teman lihat sebuah iklan, bagianku itu adalah bertanggung jawab atas semua elemen visual dalam sebuah iklan, supaya semua elemen visual itu tuh menampilkan atau sesuai dengan pesan yang mau dibawa sama brand-nya. Jadi selalu handle dengan klien, dengan brand itu bikin aku jadi kayak punya kemampuan komunikasi visual. Nggak bisa sembarang gambar itu aku taruh karena ya menurutku bagusnya gini, nggak bisa. Tapi harus ada alasan kenapa sebuah visual itu ditaruh di iklan gitu, atau di sebuah desain gitu ya. Selama 6 tahun kerja di agensi kurang lebih, itu aku kerja di 3 agensi dan pernah menghandle brand yang skalanya kecil banget sampai yang nasional. Nah, 2 di antaranya itu adalah Danamon yang tengah ini, sama 2 yang di kanan itu BCA. Nah, yang BCA ini pernah kerja sama Raisa sama Jota Slim, tuh. Jadi pernah satu set lah. Terus ternyata melihat, oh ternyata cantik juga Raisa gitu, kalau real-nya gitu. Nah, terus habis kerja 6 tahun aku ngerasa kayaknya cukup deh gitu. Aku mulai merasa I think it's enough. Jadi aku memutuskan buat resign di 2024 akhir bulan Desember. Ini fotoku sama teman-teman timku. Ini kita habis makan Korean barbecue nih. Ceritanya tukar kado Natal habis akhir tahun gitu ya. Terus sekaligus aku last day di kantor. Untuk fokus resign untuk fokus ke my brand. Nah, my brand-nya adalah si Iwan.komik harian. Jadi puji Tuhan sampai hari ini sudah tembus 108K followers gitu. Yang sejak 2023 aku bikin konten.
Jadi kalau dilihat kayak, oh lumayan cepet juga ya, kayak dalam 2 tahun growth-nya cepet gitu. Nah, jadi mungkin teman-teman bertanya, "Terus rahasianya membangun personal branding itu apa ya, Mas, ya?" Gitu. Soalnya udah jauh-jauh ke Ungaran gitu kan, kayak pengen tahu kira-kira apa sih satu rahasia yang bisa kita pakai buat bikin personal brand. Terus setelah aku merenung, pas kemarin dimintain tolong sama teman-teman Wondershop buat sharing, aku mikir, apa ya rahasianya ya? Kayaknya ya, kayaknya tuh aku tuh hoki deh gitu, gitu. Jadi kalau teman-teman lihat tadi kan kayak mulus banget ya, dari kecil suka gambar, terus kuliah desain, terus kerja di agensi, terus bikin brand gitu. Kayaknya aku itu hoki. Nah, jadi ya itu aja jawabannya. Jadi terima kasih sudah datang ke talk-ku. Sampai jumpa dan see you gitu. Enggak, bercanda. Enggak, bercanda. Jadi hoki itu kalau kata Om Seneca, dia itu filsuf, kata beliau ini luck is when preparation meets opportunity. Jadi seringkali orang itu ketika ngomongin hoki itu ya dari 2 komponen ini, persiapan sama kesempatan, seringkali orang itu cuman fokus sama yang kedua, kesempatan gitu. Jadi di kepalanya hoki itu, oh ya nungguin durian runtuh gitu menimpa kita. Tapi yang orang sering lupakan adalah mempersiapkan keranjang di bawah durian itu. Nah, kalau misalkan dia runtuh tapi yang di bawahnya orang lain ya kesempatannya kan diambil orang gitu. Jadi kita juga perlu mempersiapkan sesuatu untuk menerima kesempatan itu ketika dia datang. Nah, yang nggak banyak orang tahu adalah selama kurang lebih 7 tahun aku itu mempersiapkan diri dengan mencoba-coba berbagai format konten gitu ya. Ini archive postku di IG. Jadi IG yang sekarang Iwan Komik Harian itu sebetulnya IG personalku. Tapi ya itu dari dulu aku random gitu. Pernah bikin fan art gitu kan. Aku suka anime, aku bikin fan art, terus bikin fotografi, bikin Inktober. Kalau teman-teman yang yang suka ilustrasi biasanya tahu Inktober. Terus pernah bikin microblog tulisan, terus bikin komik juga pernah. Jadi random sebetulnya. Aku mencari kira-kira yang mana yang aku paling suka dan paling, impactful. Dan selama 7 tahun pula aku, bereksperimen dengan 2 tipe personal branding, gitu. Nah, ini aku mau jelasin ke teman-teman, 2 tipe personal branding itu apa sih? Dan apa aja, bedanya apa? Jadi 2 tipe itu adalah, yang pertama itu personal branding gitu. Jadi yang menjadi fokus utama itu di kata branding-nya. Sedangkan tipe yang kedua adalah personal branding gitu. Jadi yang menjadi fokus adalah personalnya, bukan branding-nya. Nah, bedanya apa? Kalau di head to head ini kita coba compare ya, sebelah-sebelahan, jadi nanti lebih kelihatan. Yang satu fokus di kata branding-nya, yang di sebelah kiri teman-teman, yang di sebelah kanan itu fokus di kata personalnya. Perbedaan pertama, yang fokus di kata branding-nya itu aku pakai di 5 tahun pertama, ketika kan tadi 7 tahun tuh. 5 tahun pertamanya itu aku pakai yang ini. Tapi anehnya, impact-nya justru lebih besar ketika aku pakai yang ini selama 2 tahun terakhir, yang fokus di kata personalnya. Walaupun secara angkanya itu besaran yang harusnya kan yang kiri, yang 5 tahun. Terus perbedaan yang kedua, ketika yang fokusnya di kata branding, itu fokusnya di cara jualan atau cara menyampaikan, mengemas sesuatu jadi bisa dijual gitu ya. Tapi yang seringkali orang lupa itu aspek personalnya. Nah, aspek personal itu adalah pertanyaan siapa diri kreatornya. Jadi kreator itu sebelum bikin konten itu baiknya bertanya dulu, sebetulnya siapa dirinya yang membedakan dia dari orang lain sebagai individu. Itu yang approach kedua. Perbedaan ketiga, approach yang pertama itu kita bikin konten buat satu niche atau target market tertentu. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah bikin desain atau bikin iklan, bikin campaign, biasanya kita selalu dikasih, ini kira-kira yang pakai produknya tuh siapa toh gitu. Kayak ada target audience-nya, target audience atau target market gitu. Atau yang menonton iklannya tuh orang-orang kayak gimana. Misalkan kita mau bikin iklan buat teh celup gitu ya, teh celup yang pakai itu ibu-ibu di kota gitu, punya anak 2, punya suami, terus
sibuk, nggak punya waktu, makanya butuh Deathloop gitu, karena praktis, instan gitu. Itu sebuah persona itu atau sebuah karakter itu tuh namanya target market. Nah, kalau approach yang kedua, justru kita nggak mikirin itu dulu. Kita mikirnya kita bikin konten dengan satu premis atau satu core idea atau ide utama yang dipakai di semua konten kita. Kenapa kok yang kiri ini beda? Karena ketika kita bikin konten dengan satu premis, misal nih, aku content creator, aku bikin konten dengan premis hemat gitu ya. Aku bikin konten yang memberi tips-tips hemat gitu. Bisa jadi yang nonton kontenku itu nggak cuma ibu-ibu, yang kayak tadi, yang misalkan dia butuh Deathloop karena butuh praktis dan hemat gitu. Bisa jadi nggak cuma ibu-ibu, bisa jadi yang butuh kehematan itu bapak-bapak juga bisa, mahasiswa juga bisa, first jobber juga bisa gitu. Kakek nenek bahkan juga bisa. Jadi konten kita bisa ngena ke beberapa lapisan masyarakat tertentu sekaligus, nggak cuma satu tok, nggak cuma satu target market tertentu gitu. Gitu, jadi itulah keuntungan kalau pakai satu premis. Nah, yang terakhir adalah perbedaannya kalau approach yang pertama itu fokusnya di hal-hal teknikal kayak tren, algoritma, pakai sound apa yang lagi viral, terus hashtag-nya berapa, copywriting-nya gimana gitu. Nggak salah, ini hal-hal yang penting banget karena hal-hal ini itu bikin kita lebih jago untuk bermain sosial media gitu kan, bikin konten kita tuh lebih engaging. Tapi yang sering kali dilupain adalah hal-hal fundamentalnya, kayak misalkan kelebihan, kelemahan, minat, keresahan, bahkan trauma dari sang kreator. Subjektivitas ini yang bikin konten kita itu berbeda sebetulnya. Jadi misalkan ketika semua orang sekarang bikin konten matcha gitu ya, atau konten pedal gitu, padel, itu kan tren. Terus apakah kita salah kalau bikin konten ngikutin tren? Ya nggak salah juga sebetulnya. Cuman kalau kita tahu siapa diri kita kenal, eee, keresahan kita gitu ya, atau minat kita yang unik gitu, kita bisa bikin konten matcha tapi angle-nya tuh atau perspektifnya tuh dari kita gitu, yang beda dari yang lain. Jadi otomatis itu bikin konten matcha kita itu mungkin beda sendiri gitu daripada konten matcha kebanyakan, gitu. Jadi ketika kita kenal fundamental kita, maka hal-hal teknikal ini impact-nya atau return-nya tuh bisa berkali-kali lipat. Nah, jadi personal branding itu kalau aku mengartikan ya, BTW aku lebih suka dengan konsep yang personalnya yang lebih utama daripada yang branding-nya. Dan aku melihat kalau ini tuh adalah sebetulnya perjalanan untuk menemukan diri sendiri. Karena kamu harus kenal dulu dirimu siapa sebelum kamu bikin ini gitu kan. Dan makin kamu bikin personal branding, karena dapat feedback dari audiensmu, kamu jadi makin kenal dirimu siapa, gitu. Jadi pertanyaannya kan jadi siapa aku ya? Siapakah aku ini yang membedakanku dari orang lain? Ketika aku bikin konten pertama kali aku juga nggak bisa jawab sih, apa yang bikin aku beda dari yang lain gitu. Tapi aku punya ide, kayaknya kita bisa menjawab itu dengan sebuah project. Maka aku ngide buat bikin project 365. Jadi project 365 adalah project selama 1 tahun atau 365 hari, itu aku nge-post satu konten satu konten satu konten satu konten sampai ada 365 konten gitu. Jadi maraton lah 1 tahun gitu ya bikin konten. Nah, supaya aku disiplin nih ya, karena kan sulit nih, kita komitmen kan sulit ya. Aku ngajak temenku, jadi aku punya temen namanya Kai, dia aku ajak buat, "Ayo jadi partnerku," gitu. Jadi kita bikin game. Kalau misalkan hari ini aku bolong, aku neraktir dia. Nah, kalau dia yang bolong, dia neraktir aku. Jadi ada hukumannya gitu, supaya kita komitmen, oke kita bikin tiap hari satu konten gitu. Dan kita start di 1 Januari 2023. Aku mulai bikin, waktu itu bikin konten setiap hari. Apapun lah, mulai dari komik, mulai dari ilustrasi, pokoknya bikin aja. Tujuannya itu cuma satu, yaitu kuantitas. Jadi aku ngejar kuantitas doang. Aku nggak terlalu mempedulikan kualitas. Jadi walaupun aku nggak keburu nih, terus aku cuman keburu bikin tulisan di aplikasi notes-ku di HP, yaitu aku screenshot terus aku post gitu. Jadi bener-bener kualitasnya acak-adut nggak apa-apa, yang penting nge-post. Tujuannya supaya aku punya 365 konten yang rutin aku post gitu. Dan kalau misalkan hari ini aku ngerasa kontenku kayaknya kurang ya, ya aku perbaiki di
konten besoknya. Jadi bukan kayak hari ini aku ngerasa kurang terus ya wis nggak jadi aku post deh, aku bagusin dulu sampai aku post, sampai aku puas terus aku post gitu. Enggak, jadi pokoknya aku bikin, aku post, terus baru aku review, gitu. Pokoknya aku nggak mau perfeksionisku merajalela dan menguasai kepalaku di gitu. Itu challenge kita semua ya kayaknya perfeksionis itu. Jadinya ketika aku nge-post 365 kali, aku harus tahu kira-kira konten atau topik apa yang paling aku kuasai supaya aku bisa nge-post terus kan. Kalau enggak nanti di tengah jalan aku kehabisan bahan, gimana? Wah, gawat nih gitu. Jadi aku mulai brainstorming, kira-kira topik apa ya yang paling aku kuasai ya? Apakah topik-topik seputar desain? Karena aku anak desain gitu kan. Kayaknya enggak juga deh, kayaknya teman-temanku pun lebih banyak yang jago desain daripada aku. Atau topik-topik seputar keuangan gitu, karena mungkin, ya aku ngerti dikit lah keuangan dan aku merasa itu lagi viral atau tren di masanya gitu ya, banyak yang membahas financial planning gitu, investasi apalah gitu. Jangan deh kayaknya nanti sesat deh, soalnya aku bukan financial planner gitu, jadi nggak deh jangan gitu. Terus apa ya topiknya? Oh topik hidayat kali ya? Tapi topik hidayat pemain badminton, jadi jangan deh. Setelah itu aku merenung dan merenung, sampai akhirnya aku dapat aha moment. Kalau ternyata ya topik paling dikuasai oleh diriku ya topik tentang diriku sendiri, yaitu topik soal Iwan Santosa gitu. Karena seumur hidup aku cuman pernah hidup jadi satu karakter yaitu Iwan Santosa gitu kan. Ya kenapa nggak aku mengangkat cerita yang aku sendiri alami setiap harinya. That's why lahirlah si komik harian ini. Jadi setiap hari aku bikin komik yang mengangkat cerita personalku. Mulai dari ceritaku punya pacar gitu ya, hubungan, sampai aku putus. Patah hati, galau gitu. Sampai ceritaku dengan orang tuaku, atau ceritaku misalkan aku takut masa depan gitu. Aku cerita aku lagi marah sama orang. Aku cerita tentang kesedihan, tentang duka. Apapun lah, pokoknya sesuatu yang jujur yang aku rasakan di hatiku gitu. Personal banget. Dan lucunya malah itu relate ke beberapa orang dan makin banyak orang yang relate gitu. Nah, aku udah punya nih karyanya gitu kan ya. Aku udah punya 365 komik gitu. Sekarang berarti pertanyaannya premisnya apa nih? Premisnya apa nih Bang gitu. Kita harus cari nih. Oke, aku akan lihat 365 karyaku ini untuk mencari satu benang merah yang menyatukan semuanya gitu. Jadi tadi sebelumnya aku kan nggak bikin dengan sebuah benang merah tertentu ya. Pokoknya aku bikin aja gitu. Bikin sampai 365 kali. Baru aku menjauh dan melihat nih, ini konten-kontenku yang engagement-nya bagus, aku jentrengin gitu, aku jejerin di sebuah meja. Terus aku lihat kira-kira apa ya, satu persamaan atau satu benang merah yang menyatukan konten-konten ini. Ini bahasanya beda-beda nih, ada yang membahas tentang rasa marah, terus ini yang burung ini pas aku pertama kali putus ini gitu, belajar mengikhlaskan gitu. Ada yang membahas dunia terlalu cuek sama kita, ada yang bahas Warmindo gitu. Benar-benar random gitu. Tapi dari semua konten ini ternyata aku menemukan satu keyword yang menjadi penyatu, benang merah, yaitu solitude. Solitude itu adalah kalau arti Indonesianya itu kesendirian. Jadi kesendirian itu adalah momen ketika walaupun nggak ada orang di samping kita, di sekitar kita, tapi kita merasa nyaman kayak di rumah gitu ya. Itu karena kita punya hubungan yang sehat dengan diri sendiri. Dan aku ngerasa itu lawannya dari kesepian. Kalau kesepian kan kita berada di tempat yang rame tapi ngerasanya kok kayak kosong gitu. Nah, aku melihat komik-komikku itu ternyata dekat atau secara nggak sadar itu membahas soal solitude ini atau kesendirian gitu ya. Hubungan dengan diri sendiri. Dan enak banget nih kalau udah nemu satu keyword itu bisa di-expand ke banyak hal. Jadi kayak ibarat satu tata surya gitu, mataharinya nih si premis kita, solitude misalkan ya kalau konteksku, itu bisa jadi aku transform menjadi konten gitu. Menjadi konten bisa, menjadi e-book bisa, aku punya e-book judulnya How to Enjoy Solitude. Bisa dibeli di
link di bawah bio saya. Terus ada community, aku punya community namanya The Lonely Club, isinya orang-orang kesepian gitu. Nah, sampai ada talk nih, talk nyempil di bawah itu ketika diajak buat sharing di sini, bahkan ngomongin personal branding pun bisa diselipin topik solitude gitu kan. Jadi ternyata solitude ini bisa loh dimasuk-masukin kemana-mana. Nah, tapi ya aku ketika baru ngeh itu, baru bisa masuk-masukin. Ya ternyata solitude itu sesuatu yang dekat banget sama si komik harian. Solitude, aku Ah, kenal dia. siapa itu? Halo, namaku Iwan. Umurku 5, 6, 7 tahun. Papa masih sering sibuk. Mereka lebih merhatiin kakak adikku. Aku tahu kok kalau keluargaku sayang aku. Tapi rasanya aku punya dunia sendiri. Apa karena aku jarang ngerepotin ya? Di sekolah, aku murid yang baik. Barang rusak pun masih kupakai. Rajin belajar setelah main game seharian, gak usah disuruh. Aku bersyukur pernah kesepian. Karena aku dan Solitude bisa jadi teman. Iya nggak, Wan? Iya juga sih. Iya juga Wan, bener Wan. Iya, 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 iya. Jadi ternyata solitude itu sesuatu yang bukan aku temukan ketika selesai bikin komik harian aja. Karena ternyata secara nggak sadar, itu tuh sudah aku alami sejak kecil gitu. Kata si Iwan kecil tadi kan dia dari kecil sudah terbiasa sendiri gitu ya, bertumbuh seorang diri. Nah, Iwan kecil yang bertumbuh seorang diri itu atau terbiasa dengan kesendirian itu bikin aku yang sekarang itu sangat punya value self direction yang kuat. Aku bertumbuh dengan apa ya, dibandingkan teman-temanku aku tahu gitu, aku maunya apa, aku kayaknya pengen kuliah di sini deh, aku pengen kerja di ini gitu, gitu. Dan sampai di detik ini pun aku berani untuk mengambil leap of faith atau resiko untuk menjadi seorang self-employed, menjadi content creator full time. Yang sebetulnya nggak aman karena kita nggak pernah punya jaminan gitu. Beda sama misalkan pekerja kantoran atau apa PNS gitu ya. Kalau ini kan bisa jadi hari ini ada klien, bulan depan belum tentu gitu. Tapi it karena aku terbiasa sendiri itu aku jadi kayak nggak apa-apa. Aku merasa ketika aku sendirian, ketika aku menjadi self-employed, aku bisa ngerjain kerjaanku dengan lebih maksimal. Jadi ternyata di balik loneliness gitu ya, kelemahanku, si loneliness ini kesepian, ternyata di baliknya itu ada solitude. Jadi kayak satu koin yang punya dua sisi, kelemahan sama kelebihan kita itu sebetulnya satu apa ya, saudara kembar gitu, saudara kembar. Jadi mungkin teman-teman kalau masih kebingungan atau sering bertanya-tanya, kelebihanku itu apa ya? Kan kita lebih gampang menyebutkan kelemahan kita ya daripada kelebihan kita ya gitu. Bisa jadi ya kelebihan kita itu kelemahan kita, cuman kita perlu mendefinisikan ulang kelemahan kita itu. Mungkin kalau orang ngelihatnya aku orangnya kesepian, kemana-mana sendiri gitu, makan sendiri nggak apa-apa. Tapi sebetulnya itu strength-ku, kelebihanku, karena aku nyaman sendirian loh, nggak semua orang bisa gitu. Gitu. Dan ternyata yang mengalami kesepian itu nggak cuman aku, karena kita sekarang hidup di era loneliness epidemic. Kalau kata Goodstats, itu 1 dari 4 orang itu pernah mengalami kesepian di dunia, berarti 25% ya. Mungkin kita mikirnya, "Walah itu kayaknya di Eropa aja deh Mas," gitu. Tapi enggak juga loh, di Jabodetabek, Jakarta dan sekitarnya, itu 4 sampai 10 orang itu kesepian. Jadi bayangin di ruangan ini ada 40 orang, itu 16 orangnya itu kesepian, gitu. Kita nggak pernah tahu orang di kanan kiri kita, depan belakang kita itu lagi ngalamin apa kan. Jadi ya sedih banget sebetulnya kalau ngelihat data-data kayak gini. Nah, ternyata ketika aku menolong diriku sendiri, walaupun awalnya aku bikin komik, ya aku sharing tentang diriku sendiri aja deh gitu, tentang kesepianku, tentang solitude-ku gitu ya. Ternyata yang ketolong malah orang lain gitu, nggak cuman aku. Buktinya dari beberapa komentar-komentar yang masuk itu ada yang bilang mereka merasa terpeluk gitu ketika membaca komikku. Ada juga yang lagi putus semangat, patah semangat karena kontennya nggak rame gitu ya. Terus dia mau menyerah. Tapi ketika dia baca komikku, dia jadi pingin buat bikin konten lagi.
Ada juga orang yang pikirannya lagi runyam gitu ya. Tapi karena keajaiban algoritma, kontenku lewat di timeline-nya dia. Terus dia merasa menjernihkan pikiranku gitu, kontenku menjernihkan pikiran dia. Dan yang paling gong adalah ada yang pernah bilang kalau kontenku menyelamatkan hidupnya. Jadi kalau dibilang yang menyelamatkan hidup itu cuma dokter, ternyata seniman juga bisa. Bahkan komikus gitu. Nah, semua kebaikan yang orang-orang ini kasih itu kembali lagi ke aku gitu. Jadi keajaibannya kebaikan itu ketika kita mengalirkannya, ya dia akan kembali lagi mengalir ke kita gitu. Dan premis personal brand yang selama ini aku cari, yang sampai setahun aku bikin konten gitu ya. Lah ternyata kuncinya tuh ada di dalam diriku, inner child-ku ini gitu. Tapi ya untuk aku sadar ini ya aku harus bikin konten dulu selama 365 kali gitu kan. Komik harian jadi semacam terapiku, mini terapi gitu ya, untuk mengenal dan berdamai dengan si Iwan kecil tadi. Mungkin Iwan kecil itu nggak mendapatkan kata-kata atau saran atau apa yang dia butuhkan di masa dia bertumbuh, tapi lewat aku bikin komik ini ya, aku ngasih dia kata-kata itu. Nah, kalau teman-teman notice si tagline-ku ini kan I hug people with comics ya. Tapi sebetulnya kayaknya lebih cocok itu dia I hug little Iwan with comics. Tuh. Jadi sebetulnya yang lagi aku lagi peluk itu Iwan kecil gitu. Tapi Iwan kecil ini ternyata banyak gitu. Dan sampai 108K Iwan kecil gitu. Nah, jadi kembali ke pertanyaan awal nih. Tadi muter-muter aja Mas gitu. Aku pengen tahu rahasia personal branding apa ya gitu. Jawabanku masih sama, yaitu hoki. Tapi hokinya ada tapinya. Aku hoki karena Iwan kecil memilih untuk berdamai dengan kesendiriannya. Tuh. Dan aku harap teman-teman di sini, diri masa kecil teman-teman itu juga bisa berdamai dengan masa lalu teman-teman, diri kecil teman-teman, lewat personal branding yang nanti teman-teman mau bangun. Apapun di bidang teman-teman ya. Akhir kata aku akan tutup dengan ucapan bangga, karena si Iwan kecil ini aku bangga banget. Karena he's been going through a lot, dia bertumbuh, dia bertahan, sampai sekarang gitu, survive dia. Walaupun mungkin dia harus melaluinya seorang diri. Aku juga bangga sama kamu. Thank you. Thank you.